I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Sri Ayu Prakita, S. Akun MA, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan, dan teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk melakukan perkuliahan pada hari ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pajak Penghasilan Pasal 21 dari Garing 26. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama rekan kelompok saya, di mana terdapat pemateri pertama yaitu Saudari Aziza Nur Khotimah dan pemateri kedua Saudara Alif Utama. Baiklah, untuk mengefisiensi waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya dan dilanjutkan kepada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aziza Nur Khotimah selaku pemateri pertama. Baiklah, langsung saja. Pajak penghasilan pasal 21 dan 26. Pemotongan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau hubungan kerja, kegiatan orang pribadi, penghasilan berupa gaji, bonus, THR, gratifikasi, upah, dan lain-lain yang sejenis, honorarium, pembayaran lain dengan nama apapun, PPDN, PPIN, PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Pengertian PPh pasal 21. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak, orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan. 1. Unsur-unsur PPh pasal 21 dan 26. Yang pertama wajib pajak, yang kedua pemotongan pajak, yang ketiga objek pajak, dan yang keempat tarif pajak. Wajib pajak PPh pasal 21. Pertama pegawai tetap, kedua pegawai lepas, tiga penerima pensiun, keempat penerima honorarium, dan yang terakhir penerima upah. Bukan wajib pajak PPh pasal 21. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat. Bukan wajib pajak PPh pasal 21. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611 KMK 04/1994. Sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain. Pemotongan pajak PPh. Yang pertama, pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT, baik induk maupun cabang. Kedua, bendaharawan pemerintah pusat, daerah, instansi, departemen, KBRI. Yang ketiga, data pensiun, PT, Taspen, Astek, Jamsostek. Keempat, BUMN, BUMD. Dan yang terakhir, yayasan, lembaga, penelitian, asosiasi, dan organisasi. B. Kewajiban pemotongan PPh pasal 21. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak SSIP ke kantor pos atau bank badan usaha milik daerah atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran selambat-lambatnya yang tanggal 10 bulan takwin berikutnya. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan SPT masa ke kantor pelayanan pajak setempat selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwin berikutnya. Terima kasih. Baik, saya lanjut. Uang pensiun, uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, uang pesangon, dan uang pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan kerja. Berikut, honorarium. Honorarium yang saku atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri terdiri dari ahli,
dokter, konsultan, dan fotomodel, olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, serta penerjemah. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 21 untuk peserta kegiatan adalah tarif pasal 17 dikalikan dengan penghasilan bruto, di mana contohnya yaitu Doni adalah pemain bulu tangkis profesional yang bertempat tinggal di Indonesia. Ia menjuarai turnamen Indonesia terbuka dan memperoleh hadiah sebesar 200 juta. PPh pasal 21 terhutang. Selanjutnya, tarif PPh 21 uang pesangon. Lapisan penghasilan kena pajak tarif PPh dalam rupiah tarif PPh sampai dengan 50 juta. 50 juta dikurang 100 juta itu sama dengan 5%. 100 juta dikurang 500 juta sama dengan 15%. Di atas 500 juta sama dengan 25%. Berikut tarif untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak punya nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Berikut tarif untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak punya NPWP atau disebut dengan nomor pokok wajib pajak, di mana besarnya tarif untuk WPOP yang tidak ber-NPWP adalah lebih tinggi daripada tarif normal berdasarkan pasal 17. Misalnya, Bapak Muhlis mempunyai penghasilan kena pajak sebesar 75 juta. Pajak penghasilan apabila mempunyai NPWP adalah 5 dikali 50 juta sama dengan 2.500.000 dikali 15% dikali 25 juta sama dengan 3.750. Jadi total keseluruhan yaitu 6.250.000. Selanjutnya pemotongan PPh 21 bagi orang pribadi yang berstatus subjek pajak luar negeri. Yang pertama, dasar pengenaan PPh pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto, dikenakan tarif PPh pasal 26 sebesar 20, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau bisa disebut dengan P3B, dalam hal orang pribadi yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri atau penduduk di negara yang telah mempunyai P3B tersebut dengan Indonesia. Selanjutnya, menghitung PPh pasal 26. Bagaimana untuk warga negara asing yang tinggal kurang dari 183 hari dalam 12 bulan di Indonesia dikenakan PPh pasal 26, di mana tarif 20 hari penghasilan bruto. Berikut kita bisa mengambil contoh dari Michelle Learns sebagai warga negara asing dari Malaysia datang ke Indonesia atas kontrak kerja sebagai konsultan keuangan pada PT ABC. Selama 60 hari, atas jasa tersebut Michelle mendapatkan honorarium sebesar 25.000 kurs. Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah 10.500 US dollar. Baik, itu sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab, di mana saya akan memberikan kesempatan kepada setiap audiens dari kelompok lain untuk memberikan satu pertanyaan terkait dengan materi yang telah dibacakan tadi. Baik, sebelum saya menutup video presentasi kali ini, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami, di mana kesimpulannya yaitu pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atau penghasilan terkait dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah gaji, honorarium, tunjangan penghasilan berupa honorium atau imbalan yang bersifat teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Penghasilan berupa jasa, produk, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan untuk setiap dasar pengenaan pajak, maka harus ditentukan berdasarkan kategorinya terlebih dahulu.
sehingga pajak dapat menyesuaikan sesuai kategorinya. Baiklah, itulah kesimpulan dari materi kami. Dan berakhir pula video presentasi kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.